8 tahun perang berlalu tanpa jeda yang benar-benar berarti. Lebih dari 1 juta nyawa melayang, sementara kota-kota berubah menjadi tumpukan puing dan 2 negara dipaksa bertarung habis-habisan hingga batas terakhir kemampuannya. Namun ketika semuanya berakhir, tidak ada kemenangan yang benar-benar bisa dirayakan. Perang Iran-Irak sering disebut sebagai konflik tanpa pemenang, tapi justru disitulah letak kejanggalannya. Jika tidak ada yang menang, mengapa perang ini dibiarkan berlangsung begitu lama? Mengapa dunia seolah hanya menonton tanpa melakukan apapun untuk menghentikannya? Dan mengapa setelah semuanya berakhir, kawasan Timur Tengah justru menjadi jauh lebih tidak stabil? Ini bukan sekadar pertikaian 2 negara tetangga yang berebut garis perbatasan. Ini adalah perang yang lahir dari ketakutan, harga diri, dan keyakinan ideologis. Perang yang diawali dengan keyakinan bahwa kemenangan bisa diraih dengan cepat, tetapi justru berubah menjadi pembantaian berkepanjangan yang tak lagi bisa dihentikan oleh kedua pihak. Di satu sisi, sebuah revolusi yang menjanjikan tatanan baru. Di sisi lain, sebuah rezim yang takut kehilangan kekuasaan dan bermimpi menjadi penguasa tunggal di kawasan. Di tengah pusaran ini, dunia internasional tidak benar-benar berdiri netral. Mereka memilih pihak, mereka diam, dan pada saat-saat tertentu mereka justru memastikan api perang ini tetap menyala. Ketika senjata akhirnya terdiam pada tahun 1988, perbatasan kedua negara hampir tidak berubah sedikit pun. Tidak ada wilayah besar yang berpindah tangan, tidak ada hasil sepadan dengan harga yang dibayar. Yang tersisa hanyalah generasi yang mewarisi trauma, kebencian, dan benih konflik yang jauh lebih luas di masa depan. Pertanyaannya bukan sekadar siapa yang menang atau kalah, tetapi siapa yang sebenarnya diuntungkan dari perang yang sejak awal nyaris tidak pernah memiliki alasan untuk berlangsung selama ini. Jauh sebelum tembakan pertama dilepaskan pada tahun 1980, hubungan Iran dan Irak sudah dibebani oleh satu persoalan lama yang tidak pernah benar-benar selesai. Persoalan itu bukan tentang perbedaan ideologi, bukan pula soal revolusi, melainkan tentang sebuah jalur air yang sempit namun bernilai strategis sangat tinggi dan sejak awal menjadi sumber ketegangan di antara keduanya. Wilayah itu bernama Shatt al-Arab, sebuah sungai yang terbentuk dari pertemuan Tigris dan Eufrat yang mengalir menuju Teluk Persia. Bagi Irak, Shatt al-Arab adalah urat nadi ekonomi sekaligus satu-satunya akses laut yang memungkinkan negara itu terhubung langsung dengan jalur perdagangan internasional. Hampir seluruh ekspor minyak Irak bergantung pada sungai ini. Namun bagi Iran, Shatt al-Arab bukan sekadar jalur air. Sungai ini dipandang sebagai bagian dari pengaruh historis Iran di Teluk Persia, sekaligus penegasan bahwa Iran bukan sekadar pengguna, melainkan pihak yang memiliki kepentingan sah di kawasan tersebut. Akar sengketa ini bermula pada awal abad ke-20 ketika wilayah Mesopotamia masih berada di bawah Kekaisaran Ottoman. Pada masa itu, batas wilayah antara kekuasaan Ottoman dan Iran tidak pernah ditetapkan secara tegas. Perjanjian-perjanjian perbatasan yang dibuat pada tahun 1913 dan 1914 hanya bertujuan meredakan ketegangan sementara, bukan menciptakan solusi jangka panjang. Ketidakjelasan inilah yang kelak diwariskan ke era negara bangsa modern. Situasi berubah drastis setelah Perang Dunia I. Kekaisaran Ottoman runtuh dan wilayah yang kemudian menjadi Irak berada di bawah mandat Inggris. Negara Irak modern tidak lahir melalui proses negosiasi regional yang seimbang, melainkan hasil rekayasa politik kekuatan kolonial. Dalam proses ini, Inggris menyusun aturan mengenai Shatt al-Arab dengan cara yang lebih menguntungkan Irak, sementara posisi dan kepentingan Iran menjadi lebih terbatas. Iran menerima pengaturan tersebut bukan karena merasa adil, melainkan karena pada saat itu posisinya belum cukup kuat untuk menentangnya secara terbuka. Akibatnya, ketidakpuasan terhadap status Shatt al-Arab tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya disimpan dalam hubungan bilateral yang tampak tenang, tetapi sebenarnya rapuh.
Sejak dekade 1920-an hingga 1950-an, sengketa ini muncul dalam bentuk perdebatan hukum, protes diplomatik, dan insiden-insiden kecil di sepanjang jalur sungai tanpa pernah berkembang menjadi konflik bersenjata besar. Memasuki dekade 1960-an, keseimbangan kawasan mulai bergeser. Iran perlahan tumbuh sebagai kekuatan regional yang lebih percaya diri, sementara Irak masih berjuang menata stabilitas politik dalam negerinya. Namun alih-alih menyelesaikan sengketa secara menyeluruh, kedua negara memilih pendekatan pragmatis. Konflik dikelola agar tidak meledak tetapi juga tidak diselesaikan secara tuntas. Shatt al-Arab tetap menjadi titik sensitif yang setiap saat bisa memicu ketegangan baru. Sejarawan Dilip Hero dalam bukunya The Longest War, The Iran-Iraq Military Conflict, menggambarkan sengketa Iran-Irak sebagai konflik yang dipertahankan dalam keadaan menggantung, cukup stabil untuk mencegah perang, tetapi terlalu rapuh untuk menjamin perdamaian jangka panjang. Selama keseimbangan kekuatan masih bertahan, sengketa ini tampak terkendali. Namun ketika keseimbangan itu mulai berubah, seluruh pengaturan lama pun ikut goyah. Dengan demikian, hingga pertengahan dekade 1970-an, konflik Iran-Irak belum meledak menjadi perang terbuka, tetapi fondasinya sudah sepenuhnya terbentuk. Sengketa wilayah ini tidak pernah diselesaikan, hanya ditunda, diwariskan, dan dibiarkan mengendap di bawah permukaan hubungan kedua negara. Memasuki tahun 1975, sengketa panjang antara Iran dan Irak akhirnya berhenti untuk sementara. Setelah puluhan tahun ketegangan yang terus datang dan pergi, kedua negara menandatangani sebuah kesepakatan yang dikenal sebagai Perjanjian Algiers. Di atas kertas, perjanjian ini dimaksudkan untuk mengakhiri perselisihan perbatasan dan menstabilkan hubungan bilateral yang selama ini rapuh. Inti dari perjanjian tersebut adalah kesepakatan kedua negara untuk mengatur ulang hubungan mereka secara pragmatis. Iran dan Irak sepakat menghentikan saling campur tangan urusan dalam negeri masing-masing, termasuk dukungan terhadap kelompok oposisi di seberang perbatasan. Sebagai bagian dari kesepakatan itu, ketegangan lama di perbatasan yang selama ini menjadi sumber konflik secara resmi dinyatakan selesai. Bagi dunia luar, perjanjian Algiers terlihat seperti keberhasilan diplomasi kawasan. Namun cara perjanjian ini diterima oleh Teheran dan Baghdad sangat berbeda. Bagi Iran, kesepakatan tersebut memperkuat posisinya sebagai kekuatan regional yang sedang berada di puncak rasa percaya diri. Militer yang kuat, ekonomi yang stabil, dan dukungan Barat membuat Teheran memandang perjanjian ini sebagai penegasan status quo yang menguntungkan. Di Baghdad, situasinya jauh lebih rumit. Irak menandatangani perjanjian ini dalam kondisi tekanan internal yang serius. Pemberontakan Kurdi di wilayah utara mengancam stabilitas negara, dan pemerintah Irak membutuhkan ruang bernapas untuk memulihkan kendali di dalam negeri. Dalam konteks itulah, perjanjian Algiers diterima sebagai solusi darurat, bukan sebagai pilihan ideal. Dampak terpenting dari perjanjian ini tidak langsung terlihat di masyarakat, tetapi terasa kuat di dalam lingkaran kekuasaan Irak. Di kalangan elit Partai Ba'ath dan militer, kesepakatan tahun 1975 dipersepsikan sebagai kompromi yang tidak setara. Ia bukan dibaca sebagai perdamaian, melainkan sebagai tanda bahwa Irak harus mengalah karena tidak memiliki posisi tawar yang cukup kuat pada saat itu. Sejak saat itu, perjanjian Algiers tidak dianggap sebagai akhir konflik, melainkan sebagai jeda strategis. Ia menjadi pengingat bahwa keseimbangan kekuatan bisa berubah dan bahwa apa yang diterima hari ini belum tentu harus diterima selamanya. Narasi tentang kesepakatan yang terpaksa mulai membentuk cara pandang elit Irak terhadap Iran dalam tahun-tahun berikutnya. Sejarawan Charles Tripp dalam bukunya A History of Iraq menjelaskan bahwa stabilitas pasca 1975 bersifat dangkal. Secara administratif hubungan kedua negara membaik, tetapi secara politik dan psikologis ketegangan justru dipendam. Negara tampak tenang, namun ingatan konflik tidak pernah benar-benar hilang.
Selama beberapa tahun setelah 1975, Iran dan Irak memang tidak terlibat konflik besar. Tetapi ketenangan ini lebih menyerupai masa tunggu daripada rekonsiliasi. Keseimbangan yang tercipta sangat bergantung pada kekuatan relatif masing-masing pihak, dan keseimbangan seperti ini selalu rapuh. Ketika perubahan besar akhirnya datang pada tahun 1979, seluruh kesepakatan yang dibangun di atas keseimbangan lama itu pun mulai kehilangan pijakannya. Tahun 1979 mengubah segalanya. Tatanan yang selama ini menjaga hubungan Iran dan Irak tiba-tiba runtuh hampir dalam semalam. Di Teheran, monarki yang telah berkuasa selama puluhan tahun jatuh digantikan oleh tatanan politik yang sepenuhnya berbeda dan mengguncang seluruh kawasan. Kepergian Shah Iran menandai berakhirnya satu era. Kekuasaan beralih ke tangan gerakan revolusioner yang dipimpin oleh Ayatollah Ruhollah Khomeini, seorang ulama yang membawa visi politik dan ideologis yang belum pernah menjadi dasar negara modern di Timur Tengah. Dari titik ini, Iran tidak lagi sekadar negara dengan kepentingan regional, melainkan simbol revolusi yang menantang tatanan lama. Namun revolusi ini tidak langsung melahirkan stabilitas. Struktur negara Iran mengalami guncangan hebat. Militer lama dibersihkan, para perwira senior disingkirkan, dan institusi-institusi negara dipenuhi ketidakpastian. Dalam jangka pendek, Iran tampak lemah, terpecah secara internal, ekonominya terguncang, dan aparat militernya belum sepenuhnya siap menghadapi ancaman eksternal. Di saat yang sama, revolusi Iran membawa energi ideologis yang luar biasa. Ia tidak hanya berbicara kepada rakyat Iran, tetapi juga menyuarakan pesan yang lebih luas, penolakan terhadap monarki, terhadap dominasi Barat, dan terhadap rezim-rezim sekuler yang dianggap tidak sah secara moral. Pesan ini bergema kuat di seluruh Timur Tengah, terutama di masyarakat yang merasa terpinggirkan oleh kekuasaan lama. Bagi banyak negara di kawasan, revolusi Iran bukan sekadar perubahan rezim, melainkan ancaman langsung. Monarki-monarki Arab melihatnya sebagai contoh berbahaya, bukti bahwa kekuasaan bisa runtuh oleh kombinasi agama dan mobilisasi massa. Rezim-rezim sekuler pun merasa terancam oleh gagasan bahwa legitimasi politik bisa ditantang dari bawah, bukan hanya melalui kudeta atau elit politik. Di Baghdad, kekhawatiran ini terasa jauh lebih personal. Irak adalah negara dengan mayoritas penduduk Syiah, tetapi diperintah oleh elit Sunni sekuler. Revolusi Iran menunjukkan bahwa kelompok yang selama ini terpinggirkan bisa menjadi kekuatan politik utama. Ketakutan bahwa semangat revolusi akan melintasi perbatasan dan mengguncang stabilitas di dalam negeri Irak mulai membentuk cara pandang para pengambil keputusan di Baghdad. Paradoksnya, justru pada momen inilah Iran tampak paling rentan. Secara militer, negara itu sedang berbenah. Secara politik, konsolidasi kekuasaan belum selesai. Tetapi secara ideologis, Iran memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh negara lain di kawasan. Legitimasi revolusioner yang mampu memobilisasi massa dan mengubah kelemahan menjadi semangat bertahan. Sejarawan Ervan Abrahamian dalam A History of Modern Iran menjelaskan bahwa Republik Islam Iran pasca revolusi tahun 1979 berkembang sebagai negara yang secara institusional belum sepenuhnya terkonsolidasi, namun memiliki kepercayaan diri ideologis yang kuat. Kondisi ini membuat Iran kerap dipersepsikan lemah oleh lawan-lawannya, sekaligus sulit diprediksi dan berpotensi konfrontatif ketika berada di bawah tekanan eksternal. Perubahan mendadak ini mengguncang keseimbangan kawasan yang selama ini dijaga dengan susah payah. Kesepakatan-kesepakatan lama kehilangan maknanya, hubungan yang sebelumnya didasarkan pada kalkulasi kekuatan kini harus berhadapan dengan faktor baru yang jauh lebih sulit diukur, ideologi. Bagi Irak, revolusi Iran bukan sekadar peristiwa di negara tetangga. Ia adalah perubahan lingkungan strategis yang menghapus batas antara konflik eksternal dan ancaman internal. Dan ketika satu negara tampak lemah sekaligus berbahaya, godaan untuk bertindak lebih dulu pun mulai muncul.
Perubahan besar di Iran tidak terjadi secara terpisah dari kawasan sekitarnya. Di seberang perbatasan, Baghdad sedang berada dalam fase konsolidasi kekuasaan yang sangat krusial. Pada tahun 1979, Saddam Hussein secara resmi mengambil alih kursi kepresidenan Irak, memusatkan kekuasaan negara di tangannya, dan mengakhiri segala bentuk kompromi di dalam struktur politik domestik. Langkah pertama Saddam adalah memastikan tidak ada celah oposisi di dalam negeri. Aparat keamanan diperkuat, elit politik dibersihkan, dan loyalitas militer dikunci melalui kombinasi ketakutan dan patronase. Negara bergerak menuju sistem kekuasaan yang sangat terpusat, efektif, represif, dan sepenuhnya bergantung pada figur presiden. Dari titik inilah, kebijakan luar negeri Irak mulai mencerminkan satu kehendak tunggal. Dalam kerangka berpikir Saddam Hussein, Irak tidak boleh sekadar bertahan sebagai negara regional biasa. Ia melihat dirinya sebagai calon pemimpin dunia Arab, sebuah peran yang sebelumnya dipegang oleh Mesir, tetapi mulai goyah setelah perubahan arah politik di Kairo. Irak, dengan cadangan minyak besar dan militer yang terus berkembang, dipandang siap mengisi kekosongan itu. Revolusi Iran justru mempercepat ambisi tersebut. Di mata Saddam, perubahan rezim di Teheran menciptakan dua ancaman sekaligus. Pertama, ancaman ideologis. Semangat revolusi agama Iran berpotensi membakar semangat mayoritas Syiah di Irak yang bisa meruntuhkan fondasi kekuasaan Ba'ath yang sekuler. Kedua, ancaman strategis. Negara tetangga yang tidak stabil tetapi penuh semangat revolusioner dianggap sebagai sumber ketidakpastian yang bisa meledak kapan saja. Namun Saddam tidak hanya melihat ancaman, ia juga melihat peluang. Iran pasca revolusi tampak seperti raksasa yang sedang babak belur. Militer mereka sedang dipangkas, struktur komandonya kacau, dan ekonominya berada dalam tekanan. Dalam kalkulasi Baghdad, kondisi ini menciptakan momen langka, kesempatan untuk bertindak cepat sebelum Iran mampu memulihkan diri. Dari sinilah muncul keyakinan bahwa perang bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Serangan cepat diyakini akan memukul Iran sebelum negara itu mampu mengonsolidasikan kekuatannya. Selain itu, kemenangan atas Iran akan memperbaiki posisi Irak secara regional, menebus kesepakatan-kesepakatan masa lalu, dan mengukuhkan Saddam sebagai figur dominan di Timur Tengah. Keyakinan ini tidak berdiri sendiri. Sejumlah negara Arab Teluk yang sama-sama merasa terancam oleh revolusi Iran mulai memberikan dukungan diam-diam kepada Irak. Dukungan ini tidak selalu dalam bentuk militer langsung, tetapi melalui bantuan finansial dan legitimasi politik. Bagi mereka, Irak dipandang sebagai benteng pertama untuk menahan meluasnya pengaruh revolusioner Iran. Sejarawan Ahmad Siabaram dalam Culture, History and Ideology in the Formation of Ba'athist Iraq berargumen bahwa keputusan Irak menuju perang bukanlah reaksi spontan, melainkan hasil dari perpaduan ambisi personal, ketakutan ideologis, dan perhitungan strategis yang sangat optimistis. Dalam kerangka ini, Saddam Hussein memandang waktu sebagai variabel yang dapat dikendalikan dengan kecepatan sebagai faktor penentu kemenangan. Namun di balik semua perhitungan itu, ada satu asumsi besar yang tidak diuji, bahwa Iran akan runtuh di bawah tekanan awal, bahwa semangat revolusioner tidak akan mampu bertahan menghadapi serangan militer konvensional. Asumsi inilah yang kelak terbukti keliru. Menjelang akhir tahun 1980, keputusan sudah diambil, semua jalur diplomasi dianggap tertutup dan semua risiko dinilai bisa dikendalikan. Bagi Saddam Hussein, momen ini sudah sangat tepat dan sejarah pun bergerak menuju titik yang tidak bisa lagi dihentikan. Pada September 1980, ketegangan panjang antara Iran dan Irak akhirnya berubah menjadi perang terbuka. Irak melancarkan serangan udara dan darat secara bersamaan, menandai dimulainya konflik berskala penuh yang diyakini Baghdad akan selesai dalam hitungan minggu. Operasi ini dirancang sebagai pukulan cepat, cukup kuat untuk melumpuhkan Iran sebelum negara itu mampu merespons secara terorganisir. Serangan udara Irak menyasar pangkalan-pangkalan militer Iran, lapangan terbang, dan infrastruktur strategis.
Tujuannya jelas, menghancurkan kekuatan udara Iran sejak hari pertama, sekaligus menciptakan efek psikologis bahwa perang ini sudah dimenangkan bahkan sebelum benar-benar dimulai. Di darat, pasukan Irak bergerak melintasi perbatasan menuju wilayah Khuzestan, kawasan kaya minyak yang dianggap paling mudah ditembus dan paling strategis. Bagi para perencana militer Irak, Khuzestan dipandang sebagai target yang paling menguntungkan dalam rencana perang mereka. Pertama, wilayah ini merupakan jantung industri minyak Iran. Kedua, Irak mengira bahwa pendudukan akan lebih mudah karena banyak penduduk Khuzestan beretnis Arab dan dianggap tidak sepenuhnya berpihak pada Teheran. Dengan menguasai kota-kota perbatasan dan ladang minyak, Baghdad berharap bisa memaksa Teheran menerima kenyataan di medan perang. Namun sejak hari-hari pertama, asumsi itu mulai runtuh. Serangan udara Irak gagal melumpuhkan angkatan udara Iran secara permanen. Banyak pesawat Iran berhasil diselamatkan dan dalam hitungan jam mereka justru melancarkan serangan balasan yang mengejutkan. Di darat, pergerakan pasukan Irak jauh lebih lambat dari yang dibayangkan. Pertahanan Iran memang tidak rapi, tetapi tidak runtuh. Yang paling mengejutkan Baghdad justru terjadi di dalam negeri Iran. Alih-alih memicu kepanikan atau perpecahan, invasi Irak justru memicu gelombang nasionalisme yang melintasi batas ideologi dan faksi politik. Kelompok-kelompok yang sebelumnya berseteru di dalam negeri, nasionalis Islamis hingga elemen militer lama menyingkirkan perbedaan mereka demi menghadapi musuh eksternal. Invasi ini mengubah perang dari persoalan rezim menjadi persoalan kedaulatan. Bagi banyak warga Iran, konflik ini tidak lagi dipahami sebagai krisis pasca revolusi, melainkan sebagai perang pertahanan nasional. Mobilisasi massa pun dimulai. Relawan sipil berdatangan, aparat negara yang sebelumnya terpecah mulai menemukan koordinasi, dan struktur pertahanan darurat dibangun dengan cepat. Sementara itu, di tingkat internasional, banyak pihak masih memperkirakan perang ini akan berlangsung singkat. Iran dianggap terlalu kacau untuk bertahan lama, sementara Irak dipandang memiliki keunggulan militer konvensional yang jelas. Persepsi ini memengaruhi sikap dunia luar yang cenderung menunggu hasil, bukan mendorong penghentian konflik sejak dini. Namun realitas di lapangan berbicara sebaliknya. Garis depan mulai membeku, kota-kota perbatasan hancur tetapi tidak jatuh sepenuhnya. Pasukan Irak terjebak dalam pertempuran yang semakin mahal dan kompleks. Setiap kilometer pergerakan dibayar dengan korban yang jauh lebih besar dari perkiraan awal. Dalam bukunya The Iran-Iraq War, sejarawan Pierre Razzo menggambarkan bagaimana harapan Irak untuk meraih kemenangan cepat atas Iran pada tahap awal konflik tahun 1980 berubah menjadi perang yang panjang dan melelahkan. Strategi awal Irak tidak menghasilkan keuntungan politik atau militer yang cepat dan konflik berubah menjadi perang posisi yang berkepanjangan. Menjelang akhir tahun 1980, satu hal menjadi semakin jelas. Perang ini tidak akan selesai dengan cepat. Iran belum runtuh, rezim tidak jatuh, dan masyarakat justru semakin terkonsolidasi di bawah tekanan eksternal. Apa yang dimulai sebagai serangan terbatas kini berubah menjadi perang terbuka tanpa garis akhir yang jelas. Tahun-tahun berikutnya tidak melemahkan Iran seperti yang diharapkan Baghdad. Justru sebaliknya, tekanan awal ini menjadi fondasi bagi perlawanan yang jauh lebih terorganisir dan lebih keras. Sebuah fase baru yang akan mengubah arah perang secara keseluruhan. Memasuki tahun 1981, arah angin di medan tempur mulai berubah dengan cara yang tidak pernah dibayangkan oleh Baghdad. Tekanan invasi yang sebelumnya diharapkan melumpuhkan Iran justru memaksa negara itu beradaptasi dengan cepat. Di tengah kekacauan pasca revolusi, Iran mulai menyusun kembali alat-alat pertahanannya. Tidak rapi, tidak ideal, tetapi cukup efektif untuk bertahan dan kemudian menyerang balik. Langkah pertama Iran adalah restrukturisasi militer. Angkatan bersenjata Iran lama sempat terpecah oleh pembersihan internal, namun sisa-sisa struktur profesionalnya tidak sepenuhnya hilang. Di saat yang sama, negara mengandalkan kekuatan baru, Garda Revolusi.
Lembaga ini tidak dibangun sebagai tentara konvensional, tetapi sebagai penjaga revolusi. Fleksibel, ideologis, dan memiliki ikatan emosional yang kuat dengan masyarakat. Seiring berjalannya waktu, dua kekuatan yang awalnya saling curiga ini mulai menemukan cara untuk bekerja sama di garis depan. Mobilisasi relawan sipil mempercepat proses itu. Ribuan warga sipil, petani, pelajar, dan buruh bergabung sebagai relawan, membawa semangat bertahan yang kuat meski minim pelatihan. Bagi mereka, perang ini tidak dipahami sebagai konflik geopolitik yang rumit, melainkan sebuah misi untuk membela tanah air dan martabat revolusi. Semangat pantang menyerah para relawan inilah yang perlahan menutup kelemahan-kelemahan struktural militer Iran. Pada pertengahan 1981 hingga awal 1982, upaya-upaya ini mulai membuahkan hasil. Iran melancarkan serangkaian operasi balasan untuk merebut kembali wilayah yang diduduki Irak. Kota-kota perbatasan yang sebelumnya jatuh kini menjadi ajang pertempuran sengit. Setiap keberhasilan kecil, sebuah desa, sebuah persimpangan, dan sebuah garis pertahanan memiliki dampak psikologis yang besar bagi Teheran. Narasi perang di dalam negeri pun berubah dari bertahan menjadi kebangkitan. Titik balik terjadi ketika Iran berhasil mendorong pasukan Irak mundur dari sebagian besar wilayah yang direbut pada fase awal invasi. Secara simbolik, ini adalah momen penting. Tujuan utama Irak untuk memaksa Iran menerima kekalahan cepat telah gagal. Secara militer, perang defensif Iran secara perlahan bertransformasi menjadi perang ofensif. Perubahan ini menciptakan dilema strategis yang tajam di Teheran. Dengan sebagian besar wilayahnya kembali, Iran berada di persimpangan. Pilihan pertama adalah menghentikan perang, mengklaim kemenangan defensif, dan memulai proses pemulihan nasional. Pilihan kedua adalah melanjutkan pertempuran ke wilayah Irak dengan harapan memaksa musuh menyerah dan memastikan ancaman serupa tidak akan terulang. Pada akhirnya, Iran memilih jalan kedua. Keputusan ini bukan hasil satu keputusan tunggal, melainkan akumulasi berbagai tekanan. Luka akibat invasi masih segar, korban masih terus bertambah, dan keyakinan ideologis bahwa agresi harus dibalas semakin menguat. Perang tidak lagi dipandang hanya sebagai upaya mempertahankan perbatasan, tetapi sebagai ujian moral dan politik yang belum selesai. Sejarawan Pierre Razou dalam bukunya The Iran-Iraq War mencatat bahwa periode tahun 1981 hingga 1982 merupakan fase di mana Iran memperoleh kembali inisiatif strategis, tetapi juga kehilangan kesempatan terakhir untuk mengakhiri perang secara terbatas. Keberhasilan di medan tempur menciptakan kepercayaan diri baru, tetapi juga membawa risiko eskalasi yang jauh lebih besar. Bagi Irak, perkembangan ini menjadi kejutan yang tidak diantisipasi. Perang yang awalnya dirancang sebagai operasi singkat kini berubah menjadi konflik berkepanjangan, menelan korban manusia dan biaya ekonomi yang semakin besar. Sementara bagi Iran, keberhasilan awal ini menumbuhkan keyakinan bahwa kemenangan total mungkin dicapai meskipun harga yang harus dibayar sangat mahal. Dari titik inilah, perang tidak lagi sekadar soal mempertahankan wilayah. Ia bergerak menuju fase yang lebih keras, lebih panjang, dan lebih mematikan. Fase di mana batas antara strategi militer dan pengorbanan massal mulai semakin tidak jelas. Setelah Iran berhasil memukul mundur pasukan Irak dari sebagian besar wilayahnya, perang seharusnya mendekati titik akhir. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Antara tahun 1982 hingga 1984, konflik Iran-Irak berubah menjadi perang yang nyaris tidak menunjukkan kemajuan berarti. Perang posisi yang panjang, melelahkan, dan penuh pengorbanan. Garis depan membeku, wilayah yang diperebutkan hanya bergeser sedikit, lalu kembali ke posisi semula. Untuk mempertahankan posisi, kedua pihak menggali parit-parit panjang, memperkuat pertahanan, dan menebar ladang ranjau. Medan tempur tidak lagi didominasi manuver cepat, melainkan pertahanan statis yang mengingatkan pada Perang Dunia I.
Setiap serangan membutuhkan persiapan besar dan hampir selalu berakhir dengan korban yang jauh lebih banyak daripada hasil yang dicapai. Dalam kondisi yang buntu ini, Iran mengandalkan kekuatan yang masih bisa mereka mobilisasi dalam jumlah besar, manusia. Serangan gelombang besar menjadi bagian dari strategi perang. Relawan sipil, banyak di antaranya masih sangat muda, dikirim ke garis depan dengan perlengkapan terbatas. Mereka tidak selalu memiliki pelatihan militer yang memadai, namun mereka digerakkan oleh keyakinan ideologis dan rasa kewajiban membela negara. Bagi negara, pengorbanan ini digambarkan sebagai bagian dari perjuangan yang sah dan perlu. Namun di lapangan, kenyataannya jauh lebih brutal. Serangan-serangan ini seringkali berhadapan langsung dengan pertahanan Irak yang telah dipersiapkan dengan baik. Artileri, senapan mesin, dan ranjau menjadikan setiap meter kemajuan dibayar dengan nyawa. Namun di medan tempur, semangat saja tidak cukup. Serangan-serangan ini harus berhadapan langsung dengan tembok pertahanan Irak yang sangat kokoh. Setiap gerak maju disambut oleh artileri, senapan mesin, dan ranjau. Akibatnya, setiap meter kemajuan yang dicapai Iran harus dibayar mahal dengan nyawa yang berguguran di atas tanah yang tandus. Irak merespons dengan strategi yang berbeda. Mereka memperkuat garis pertahanan, mengandalkan daya tembak besar, dan berusaha menahan setiap upaya terobosan Iran. Pola pertempuran pun menjadi berulang. Serangan besar, korban besar, lalu kebuntuan kembali. Tidak ada terobosan menentukan, tidak ada kemenangan cepat, yang ada hanya kelelahan yang semakin dalam di kedua belah pihak. Pada fase inilah, kehilangan nyawa mulai kehilangan maknanya sebagai peristiwa luar biasa. Di Iran dan Irak, daftar korban menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Hampir setiap keluarga memiliki anggota yang gugur atau terluka. Rumah sakit penuh, ekonomi tertekan, dan masyarakat hidup dalam suasana kehilangan yang terus-menerus. Trauma tidak lagi dialami oleh individu saja, tetapi oleh seluruh bangsa. Yang tidak kalah penting, dunia internasional mulai terbiasa dengan perang ini. Laporan tentang ribuan korban jiwa tidak lagi memicu reaksi keras dari negara-negara luar. Selama aliran minyak dunia tetap aman dan perang tidak meluas ke wilayah lain, komunitas internasional cenderung membiarkannya. Konflik ini dipandang sebagai kebuntuan yang stabil, mengerikan, namun tidak mengancam kepentingan global secara langsung. Sejarawan Williamson Murray and Kevin Michael Woods dalam bukunya The Iran-Iraq War, A Military and Strategic History, menggambarkan fase ini sebagai perang aus, konflik yang berkepanjangan di mana tujuan politik menjadi semakin tidak jelas, tetapi kekerasan justru menjadi rutinitas. Kedua negara terus bertempur bukan karena melihat jalan menuju kemenangan, melainkan karena takut akan konsekuensi jika berhenti. Bagi para prajurit di garis depan, waktu terasa seperti berhenti. Hari demi hari dilewati di parit yang sama, menghadapi ancaman yang sama, dengan harapan yang semakin tipis. Bagi para pemimpin, perang berubah menjadi persoalan gengsi dan daya tahan, bukan lagi solusi atas masalah awal yang memicunya. Menjelang akhir tahun 1984, satu kesimpulan mulai muncul. Kebuntuan ini tidak akan terselesaikan dengan cara-cara lama. Jika ingin mengubah arah peperangan, menang atau kalah, maka intensitasnya harus ditingkatkan ke tahap yang lebih ekstrim. Ketika perang sudah buntu dan korban terus bertambah, kedua belah pihak dipaksa menghadapi kenyataan pahit. Pendekatan lama tidak lagi mampu menjatuhkan kekuatan lawan. Garis depan tidak bergerak, tetapi tekanan politik di dalam negeri terus meningkat. Dalam situasi terjepit seperti ini, dorongan untuk mengambil jalan pintas selalu muncul, dan Irak pun memutuskan untuk menempuh jalan yang paling gelap. Memasuki pertengahan dekade 1980-an, Irak mulai menggunakan senjata kimia secara terbuka dan semakin sering. Ini bukan insiden yang terjadi 1-2 kali, melainkan sebuah pola yang dijalankan secara sistematis. Gas beracun dipakai untuk memecah kebuntuan, menakut-nakuti pasukan lawan, dan menghancurkan pertahanan yang sulit ditembus dengan senjata konvensional.
Bagi para prajurit di garis depan, senjata kimia mengubah medan perang menjadi sesuatu yang berbeda. Peluru bisa dihindari dengan berlindung, tapi gas bisa datang tanpa suara, menyelinap ke celah-celah parit dan memicu kepanikan bahkan sebelum musuh sempat menyadari apa yang menyerang mereka. Serangan kimia itu tidak hanya menghantam pasukan Iran. Dalam beberapa kasus, warga sipil juga menjadi korban. Ini yang membuatnya terasa jauh lebih mengerikan. Batas antara medan tempur dan pemukiman warga mulai menghilang. Ketika senjata kimia dipakai, ia tidak memilih siapa yang bersenjata dan siapa yang tidak. Ia menyebar begitu saja, meninggalkan korban yang tergeletak di posisi yang sama, seolah mereka tidak sempat menutup pintu atau melarikan diri. Di titik ini, perang bukan lagi soal kemenangan militer, melainkan bagaimana membuat lawan menyerah lewat ketakutan dan penderitaan. Irak memahami satu hal, ketika udara yang dihirup berubah menjadi ancaman kematian, moral pasukan akan runtuh bahkan sebelum pertempuran dimulai. Puncak kengerian perang kimia ini tercermin dalam satu peristiwa yang paling mengenaskan, Halabja, tahun 1988. Halabja adalah kota Kurdi yang saat itu berada dalam pusaran konflik. Ketika gas beracun dilepaskan, warga sipil menjadi korban dalam jumlah besar. Tragedi Halabja bukan sekadar peristiwa perang biasa, melainkan simbol dari satu kenyataan pahit. Dalam perang yang terlalu panjang, hal-hal yang dulu dianggap mustahil bisa menjadi biasa. Namun yang membuat periode ini terasa semakin berat adalah reaksi dunia internasional. Meskipun banyak negara mengetahui atau setidaknya mendengar laporan tentang penggunaan senjata kimia, respons yang muncul cenderung lamban, hati-hati, dan penuh perhitungan. Ada kepentingan politik, ada kalkulasi ekonomi, ada ketakutan bahwa keseimbangan kawasan akan berubah jika salah satu pihak jatuh. Pada akhirnya, kecaman hanya berakhir di atas kertas, sementara tindakan nyata terus tertunda. Inilah momen ketika senjata kimia mulai terasa seperti alat perang yang diterima, bukan diterima secara moral, tetapi dibiarkan terjadi selama kepentingan global tidak terganggu. Dari situ, tersirat sebuah kenyataan yang mengerikan. Jika dunia tidak menghentikannya sekarang, maka batas itu sudah ditembus dan akan kesulitan mengembalikan batas larangan tersebut seperti semula. Sejarawan Joost R. Hilterman dalam bukunya A Poisonous Affair, America, Iraq, and the Gassing of Halabja, menulis bagaimana tragedi Halabja memperlihatkan campuran antara kekejaman di lapangan dan kelambanan respons politik di luar. Halabja menjadi contoh paling nyata bahwa korban sipil bisa tenggelam di bawah kepentingan yang lebih besar, terutama ketika perang dianggap perang orang lain. Bagi Iran, serangan kimia adalah ujian berat. Mereka harus terus mendorong pasukan maju, sementara ancaman yang mereka hadapi tidak selalu terlihat. Ini membuat perang terasa seperti permainan yang aturannya berubah sepihak. Bagi Irak, senjata kimia memberi keunggulan taktis, terutama untuk menghancurkan konsentrasi pasukan dan memaksa lawan mundur dari posisi yang sulit ditembus. Namun yang paling tragis adalah dampaknya pada manusia. Senjata kimia tidak hanya membunuh, ia juga meninggalkan luka panjang. Banyak korban selamat yang harus menghabiskan sisa hidup mereka dengan gangguan pernapasan, kerusakan organ, trauma psikologis, dan kehidupan yang tidak pernah kembali normal. Bagi keluarga korban, perang tidak benar-benar berakhir ketika gencatan senjata diumumkan. Perang itu terus berlanjut di dalam tubuh dan ingatan mereka. Pada akhir dekade 1980-an, perang Iran-Irak sudah berubah menjadi konflik yang menelan korban dengan cara-cara yang semakin ekstrim. Dan setelah batas kemanusiaan ini dilanggar, perang pun mulai merembet ke arena lain, laut, jalur minyak, dan kepentingan global yang lebih luas. Ketika pertempuran di darat semakin buntu, perang Iran-Irak mulai merembet ke tempat lain. Kali ini bukan ke kota perbatasan atau benteng pertahanan, melainkan lautan, tepatnya Teluk Persia, urat nadi yang mengalirkan emas hitam ke seluruh penjuru dunia. Sejak pertengahan dekade 1980-an, Teluk Persia berubah menjadi medan perang baru yang dampaknya terasa jauh melampaui kawasan Timur Tengah.
Iran dan Irak mulai menyerang kapal-kapal minyak dan kapal dagang yang melintasi Teluk Persia. Tujuannya sederhana, melumpuhkan ekonomi lawan. Irak menyerang kapal yang berafiliasi dengan Iran, sementara Iran membalas dengan menyerang kapal-kapal yang dianggap mendukung Irak, terutama kapal-kapal yang menuju wilayah negara-negara Arab Teluk. Dari sinilah istilah perang tanker mulai digunakan. Serangan-serangan ini segera memicu kepanikan global. Teluk Persia adalah jalur utama distribusi minyak dunia. Setiap kapal yang terbakar, setiap laporan serangan langsung memengaruhi harga energi internasional. Dunia yang sebelumnya melihat perang Iran-Irak sebagai konflik regional, kini mulai merasa terancam secara langsung. Disinilah kekuatan besar mulai masuk lebih jauh. Amerika Serikat yang memiliki kepentingan besar terhadap stabilitas pasokan minyak tidak bisa lagi hanya menjadi pengamat. Washington mulai meningkatkan kehadiran militernya di kawasan dengan dalih menjaga kebebasan pelayaran. Kapal perang dikerahkan dan beberapa tanker minyak diberi perlindungan langsung. Namun perlindungan ini tidak diberikan secara netral. Dalam praktiknya, langkah-langkah internasional lebih banyak menguntungkan Irak dan sekutunya. Negara-negara Arab Teluk yang mendukung Irak mendapatkan perlindungan keamanan, sementara Iran justru semakin ditekan. Iran diposisikan sebagai sumber gangguan stabilitas, bukan sebagai pihak yang juga sedang diserang. Akibatnya, Iran semakin terisolasi. Secara diplomatik, ruang geraknya menyempit. Secara ekonomi, tekanannya bertambah. Serangan terhadap kapal-kapal Iran dijadikan alasan untuk memperketat pengawasan dan pembatasan. Perang yang awalnya terjadi di darat kini berubah menjadi konflik yang melibatkan armada laut dan kepentingan global. Bagi Irak, situasi ini memberikan keuntungan strategis. Dengan adanya perlindungan internasional terhadap jalur minyak sekutunya, Irak bisa memastikan pemasukan dana untuk membiayai perang tetap mengalir. Sementara Iran harus menghadapi dua front sekaligus, gempuran militer di darat dan isolasi ekonomi yang semakin ketat di lautan. Sejarawan Lawrence G. Potter dalam bukunya The Persian Gulf at the Millennium menjelaskan bahwa perang tanker menjadi titik ketika konflik Iran-Irak berhenti menjadi urusan dua negara. Kepentingan energi global membuat kekuatan besar masuk bukan untuk menghentikan perang, melainkan untuk mengelola dampaknya agar tidak merugikan mereka sendiri. Bagi dunia internasional, tujuan utamanya bukan perdamaian, melainkan stabilitas. Selama minyak tetap mengalir dan konflik tidak meluas ke negara lain, perang dibiarkan berlanjut. Prinsip ini secara tidak langsung menguntungkan pihak yang sudah memiliki dukungan finansial dan politik yang lebih kuat. Sementara itu, bagi rakyat Iran dan Irak, perang semakin terasa tidak adil. Di satu sisi, mereka terus mengirim prajurit ke medan tempur. Di sisi lain, kekuatan besar mengatur jalannya konflik dari jauh dengan kepentingan yang tidak selalu sejalan dengan penderitaan di lapangan. Perang tanker menandai satu perubahan penting. Perang ini kini dikendalikan bukan hanya oleh peluru dan tank, tetapi juga oleh harga minyak, kepentingan global, dan armada laut negara-negara besar. Konflik semakin rumit, semakin mahal, dan semakin sulit dihentikan. Dan di balik semua itu, satu kenyataan mulai muncul secara perlahan. Sementara dunia sibuk menjaga stabilitas global, perang terus menggerogoti Iran dan Irak dari dalam, melemahkan ekonomi, menguras manusia, dan meninggalkan luka yang semakin dalam. Memasuki tahun 1986, perang Iran-Irak bukan lagi soal siapa yang lebih kuat, melainkan soal siapa yang paling lama bisa bertahan. 8 tahun hampir berlalu, dan tanda-tanda kelelahan mulai terlihat jelas di kedua negara. Bukan hanya di garis depan, tetapi di rumah-rumah warga, di pabrik, di pasar, dan di ruang-ruang pemerintahan. Perang ini tidak lagi terasa seperti perjuangan menuju kemenangan, melainkan beban yang harus terus dipikul. Di Iran, tekanan ekonomi semakin berat. Sanksi, gangguan jalur ekspor, dan biaya perang yang terus membengkak, menggerus kemampuan negara untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Harga-harga naik, barang langka, dan kehidupan sehari-hari menjadi semakin sulit. Negara masih mampu bertahan, tetapi dengan harga sosial yang tinggi.
Irak menghadapi masalah yang tidak kalah serius. Pendapatan minyak memang masih mengalir, tetapi perang menelan biaya yang jauh lebih besar. Utang luar negeri membengkak, dan perekonomian semakin bergantung pada dukungan negara-negara Arab Teluk. Di balik retorika kekuatan, fondasi ekonomi Irak mulai rapuh. Korban manusia terus bertambah. Generasi muda di kedua negara terkuras oleh mobilisasi perang yang tak kunjung selesai. Hampir tidak ada keluarga yang benar-benar luput dari dampaknya. Mereka yang tidak kehilangan anggota keluarga hidup dengan kecemasan yang terus-menerus. Perang yang dulu terasa heroik, kini terasa hambar dan melelahkan. Dukungan publik pun mulai goyah, meski jarang terlihat secara terbuka. Di Iran, suara-suara kelelahan muncul di balik narasi pengorbanan dan ketahanan. Di Irak, meski kontrol pemerintah sangat ketat, kelelahan itu tetap tidak bisa disembunyikan. Perang tetap berjalan, namun antusiasme yang pernah menyertainya perlahan memudar. Pada titik ini, perang bertahan bukan karena strategi yang jelas, melainkan karena gengsi. Menghentikan perang berarti mengakui bahwa semua pengorbanan sebelumnya tidak menghasilkan apa-apa. Bagi para pemimpin, keputusan untuk berhenti terasa lebih berisiko secara politik daripada melanjutkan konflik yang sudah jelas tidak membawa kemenangan cepat. Inilah paradoks terbesar perang Iran-Irak. Kedua pihak menyadari bahwa perang ini tidak bisa dimenangkan secara total, tetapi keduanya juga takut menjadi pihak pertama yang mengakui kegagalan. Akibatnya, perang terus berlanjut dalam kondisi yang semakin tidak rasional, bukan karena harapan tetapi karena ketakutan. Sejarawan Pierre Razou dalam bukunya The Iran-Iraq War menyebut fase ini sebagai periode kelelahan strategis. Menurutnya, pada tahun 1986 hingga 1987, keputusan-keputusan besar tidak lagi didorong oleh peluang kemenangan, melainkan oleh upaya mempertahankan muka dan posisi tawar menjelang akhir yang tak terhindarkan. Bagi rakyat biasa, semua ini terasa semakin jauh dari kehidupan mereka. Perang menjadi latar belakang yang terus hadir, tetapi tanpa tujuan yang jelas. Setiap hari berlalu dengan satu pertanyaan sederhana: kapan ini akan berakhir? Menjelang akhir tahun 1987, tekanan mulai datang dari berbagai arah. Ekonomi yang melemah, masyarakat yang lelah, dan situasi internasional yang berubah perlahan mempersempit pilihan. Perang mungkin belum berhenti, tetapi arah menuju garis akhir sudah mulai terlihat, bukan karena kemenangan, melainkan karena kedua negara sudah benar-benar kehabisan tenaga. Dan disinilah keputusan yang selama 8 tahun selalu dihindari, akhirnya mulai dipertimbangkan dengan serius. Memasuki tahun 1988, perang Iran-Irak berada di titik paling rapuh sekaligus paling menentukan dalam sejarah panjang konflik ini. Kedua negara kelelahan. Ekonomi melemah, korban terus bertambah, dan dukungan internasional mulai berubah arah. Dunia tidak lagi sekadar ingin mengelola dampak perang, dunia ingin perang ini berhenti. Tekanan datang dari berbagai arah. Di tingkat global, kekhawatiran terhadap stabilitas kawasan dan jalur energi semakin besar. Di tingkat regional, negara-negara yang sebelumnya mendukung salah satu pihak mulai menyadari bahwa perang berkepanjangan justru menciptakan risiko baru. Tidak ada lagi ruang untuk eskalasi tanpa konsekuensi besar. Dalam konteks inilah, Resolusi 598 dari Perserikatan Bangsa-Bangsa menjadi jalan keluar yang paling realistis. Resolusi ini menyerukan gencatan senjata segera, penarikan pasukan ke perbatasan internasional, serta dimulainya proses diplomatik untuk mengakhiri konflik. Bukan kemenangan yang ditawarkan, melainkan penghentian pertumpahan darah. Bagi Irak, menerima gencatan senjata berarti mengamankan posisi terakhir yang masih bisa dipertahankan. Negara itu telah menahan serangan Iran dan dengan dukungan internasional mampu mengklaim bahwa agresi lawan berhasil dihentikan. Namun bagi Iran, keputusan ini jauh lebih berat. Setelah bertahun-tahun memegang teguh keyakinan ideologis dan menuntut pengorbanan besar dari rakyatnya, menerima gencatan senjata terasa seperti menelan pil pahit.
Pemimpin Iran saat itu Ayatullah Khomeini bahkan menggambarkan keputusan ini seperti meminum racun, sebuah pengorbanan harga diri demi kelangsungan hidup bangsa. Namun kenyataan di lapangan tidak bisa diabaikan. Tekanan militer meningkat, serangan-serangan terakhir semakin mahal dan sumber daya semakin terbatas. Pada akhirnya, Iran menerima resolusi 598. Pada Agustus tahun 1988, senjata pun resmi terdiam. Perang yang telah berlangsung hampir 8 tahun akhirnya berhenti, tanpa parade kemenangan, tanpa perjanjian damai yang jelas. Yang menarik, kedua negara keluar dari perang dengan klaim yang berbeda. Irak menyatakan berhasil mempertahankan kedaulatan dan menahan ancaman revolusioner Iran. Iran menyebut dirinya bertahan dari agresi dan menjaga revolusi tetap hidup. Dua narasi ini bisa hidup berdampingan justru karena perang berakhir tanpa pemenang yang nyata. Sejarawan Pierre Razou dalam bukunya The Iran-Iraq War menekankan bahwa gencatan senjata tahun 1988 adalah hasil dari kelelahan total, bukan terobosan strategis. Perang berhenti karena tidak ada lagi yang mampu melanjutkannya, bukan karena salah satu pihak berhasil memaksakan kehendaknya. Bagi para prajurit, gencatan senjata berarti jalan pulang atau setidaknya keluar dari garis depan. Bagi keluarga korban, itu berarti akhir dari kecemasan setiap hari, namun sekaligus awal dari masa berduka yang tidak akan pernah hilang. Dan bagi kedua negara, berakhirnya pertempuran aktif bukan berarti masalah selesai. Justru setelah senjata diam, pertanyaan yang lebih sulit mulai muncul. Apa arti semua pengorbanan ini dan apa yang tersisa setelah perang sepanjang ini? Dan dampak yang sesungguhnya dari perang ini justru baru mulai terasa ketika senjata benar-benar diam. Berakhirnya pertempuran pada tahun 1988 tidak langsung membawa ketenangan yang sesungguhnya. Meskipun suara ledakan meriam telah hilang dari garis depan, tetapi dampak perang justru mulai terasa lebih jelas setelahnya. Iran dan Irak keluar dari konflik 8 tahun ini dalam kondisi yang sama-sama berat, meskipun dengan masalah yang berbeda. Irak keluar dari perang dengan warisan yang ambigu. Militernya menjadi salah satu yang terbesar di kawasan, berpengalaman dan teruji dalam konflik panjang. Namun di balik kekuatan itu, Irak memikul utang luar negeri yang sangat besar, terutama kepada negara-negara Arab Teluk yang selama perang memberi dukungan finansial. Negara yang sebelumnya merasa sebagai benteng dunia Arab kini menghadapi kenyataan ekonomi yang rapuh. Kondisi ini menciptakan ketegangan baru. Irak merasa telah berkorban demi stabilitas kawasan, tetapi tidak mendapatkan imbalan yang sepadan. Beban utang dan tekanan ekonomi mulai membentuk cara pandang baru dalam kebijakan luar negeri Baghdad. Lebih agresif, lebih berani mengambil risiko. Dari sinilah jalan menuju konflik Teluk berikutnya perlahan terbuka. Di sisi lain, Iran bertahan sebagai negara yang tidak runtuh tetapi sangat terluka. Infrastruktur rusak, jutaan orang kehilangan anggota keluarganya, dan dampak sosial perang terasa hingga ke lapisan paling bawah masyarakat. Secara politik, Iran tetap berdiri dengan sistem revolusionernya, tetapi secara ekonomi dan diplomatik, negara ini memasuki masa isolasi yang panjang. Bagi Iran, bertahan dari perang menjadi sumber legitimasi internal, namun isolasi internasional membatasi ruang geraknya. Hubungan dengan banyak negara masih dibayangi kecurigaan dan pemulihan ekonomi berjalan lambat. Perang mungkin telah berakhir, tetapi tekanan terhadap Iran belum benar-benar berhenti. Di tingkat regional, perang Iran-Irak meninggalkan warisan yang berbahaya. Konflik panjang ini menormalkan kekerasan berskala besar sebagai alat politik. Senjata, militerisasi, dan logika perang menjadi bagian dari keseharian politik Timur Tengah. Banyak konflik setelahnya lahir di atas fondasi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sejarawan F. Gregory Gauss dalam bukunya The International Relations of the Persian Gulf menjelaskan bahwa perang Iran-Irak mengubah cara negara-negara Teluk melihat keamanan. Ketakutan,
aliansi pragmatis, dan ketergantungan pada kekuatan luar menjadi pola yang terus berulang setelah tahun 1988. Yang paling tragis, perang ini tidak menghasilkan penyelesaian mendasar atas masalah awal yang memicunya. Tidak ada perjanjian damai yang tuntas, tidak ada penyelesaian politik yang nyata. Yang ada hanyalah kelelahan kolektif dan kesepakatan untuk berhenti bertempur. Luka tetap ada, namun telah tertutup di permukaan. Bagi kawasan Timur Tengah, perang Iran-Irak menjadi pengingat pahit bahwa konflik yang dibiarkan terlalu lama tidak benar-benar selesai ketika senjata diam. Ia berubah bentuk, berpindah arena, dan muncul kembali dalam wujud yang berbeda. Pada akhirnya, kisah perang Iran-Irak meninggalkan satu pertanyaan besar, bukan lagi tentang siapa yang menang atau kalah, melainkan tentang pelajaran apa yang tersisa setelah begitu banyak nyawa dan masa depan dikorbankan. Perang Iran-Irak tidak lahir dari satu sebab tunggal. Ia tumbuh perlahan dari ketakutan, dipercepat oleh ambisi, dan dipertahankan oleh ideologi serta kepentingan yang saling bertabrakan. 8 tahun konflik ini menunjukkan bahwa perang tidak dimulai karena satu kesalahan besar, melainkan karena rangkaian keputusan kecil yang tidak pernah benar-benar dihentikan. Di tingkat negara, perang ini dibungkus dengan narasi kehormatan, keamanan, dan kemenangan. Tetapi di tingkat manusia, ceritanya jauh lebih sederhana dan lebih pahit. Rakyat biasa harus membayar dengan harga yang sangat mahal. Mereka kehilangan anggota keluarga, masa depan, dan rasa aman, seringkali tanpa pernah benar-benar memahami tujuan akhir dari konflik yang dijalani. Perang ini juga memperlihatkan peran dunia internasional yang ambigu. Ketika kepentingan global masih aman, kekerasan dibiarkan berlangsung. Reaksi sering datang terlambat dan lebih fokus pada stabilitas daripada keadilan. Tragedi besar berubah menjadi latar belakang berita, bukan lagi peringatan yang mendesak. Yang tersisa setelah tahun 1988 bukanlah perdamaian sejati, melainkan kelelahan. Dua negara berhenti bertempur bukan karena masalah selesai, tetapi karena tidak ada lagi tenaga untuk melanjutkan. Luka perang tidak langsung sembuh. Ia bertahan dalam ingatan, dalam kebijakan, dan dalam konflik-konflik yang muncul setelahnya. Perang Iran-Irak seharusnya menjadi pelajaran besar tentang bahaya konflik yang dibiarkan terlalu lama, tentang bagaimana kekerasan bisa dinormalisasi, dan tentang betapa mudahnya dunia terbiasa dengan penderitaan orang lain. Namun sejarah menunjukkan bahwa pelajaran itu sering diabaikan. Dan mungkin disitulah ironi terbesarnya. Perang Iran-Irak mengajarkan bahwa konflik paling berbahaya bukan yang paling cepat menghancurkan, tetapi yang paling lama dibiarkan hingga kehancuran terasa wajar.